Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya hari ini kita yang hadir di jam ibadah pada pagi hari ini melimpah kasih setia Tuhan yang tak terbatas dan melimpah kasih setia Tuhan yang tak tekur oleh ruang dan waktu. Haleluya. Mari pada hari ini adalah harinya Tuhan, kita mau datang, kita mempersembahkan yang terbaik. Karena hari ini hari luar biasa. Di mana kita ini adalah pertama kita kembali beribadah tatap muka. Boleh lambaikan tangannya yang bersyukur hari ini, bersuka cita hari ini di rumah Tuhan. Haleluya, mari kita mau satu hati di dalam doa. Oh haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pemeliharaanmu Tuhan yang terus Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan semuanya Tuhan karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Bapa hari ini Tuhan kami umat-umat yang Kau kasihi Tuhan, datang Tuhan dengan penuh kerinduan, kami ingin berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan kekuatan baru, hikmat baru Tuhan, kebaikan baru Engkau limpahkan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Dan kami akan sambut Tuhan harinya Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dan bersuka cita di dalam Engkau. Biarlah Engkau bertata di atas pujian kami dan Engkau bertata di jam ibadah kami. Dan kami memulai jam ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya, sorak-sorai bagi Dia. Segala pujian, syukur, hormat, pengagungan hanya bagi Dia, Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Sekali lagi shalom. Apa kabar jemaat GKP yang dikasihi Tuhan? Apa kabar hari ini? Haleluya, kita luar biasa, kita sehat. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Bersyukur hari ini kita ada berjumpa lagi. Semua kita yang hadirin antusias ya. Pagi-pagi sudah datang. Kita rindu datang ke rumah Tuhan. Dan kita rindu berjumpa dengan saudara-saudari seiman kita. Boleh kita bangkit berdiri. Boleh kita lambaikan juga tangan kita bagi saudara-saudari kita. Inilah yang antusias pada hari ini. Datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Satu hal pasti. Kita ada sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kita. Semua karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Haleluya, Dialah sumber kehidupan kita. Dia sumber dari segalanya. Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari kita mau sama-sama katakan, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber. Amin. Haleluya. Kaulah segalanya Tuhan Yesus. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya.
Hanya Engkau satu-satunya Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber pengharapan kami, Allah sumber sandaran dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus Tuhan rindu menikmati Engkau lebih dalam lagi. Kami mau nyatakan iman percaya kami bahwa Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru yang Kau berikan bagi kami. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Dialah penyembuh, pemulih, pemberkati kita semua. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang Terima kasih percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Kau Bapa kami yang setia. Tuhan yang setia, waktumu Terima kasih Tuhan Yesus. yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu
Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyatakan Kaulah pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Terima kasih sumber Yesus. pengharapan, Haleluya. sumber kedamaian. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita katakan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang Inilah penyerahan kami Tuhan ke dalam tangan kasih. Kami bersandar dan berharap hanya kepada Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau sumber Haleluya. kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Amin. Tuhan penyembuh, Haleluya. Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Terima kasih Tuhan. Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Mari kita datang, mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, nyatakan syukurmu bagi Dia Yesus. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur hanya bagimu Yesus. Kami naikkan syukur hanya bagimu. Kau Bapa yang setia, yang tak akan meninggalkan kami. Kau Bapa kami yang baik, Kau Bapa yang setia. Kau Allah Immanuel yang ada bersama dengan kami. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Yalaba sikaraba, yalaba, yalaba. Kau Allah kami, Kau Bapa kami yang setia, Kau Allah Immanuel, Kau tempat satu-satunya yang kami andalkan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami kuat, kami ada sebagaimana hari ini. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kau semua karena pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
laba sikaraba ya laba sikiraba. Ya laba sikaraba ya laba. Sikiraba ya laba. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami. Besar kasih karunia-Mu kepada kami. Pemeliharaan-Mu sungguh terjadi. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau tidak pernah melupakan kami semuanya. Hari ini kami rindu dengar firman-Mu. Kami buka hati kami ya Bapa. Kami rindu kebenaran-Mu tertanam di dalam batin kami. Membangkitkan iman kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu firman-Mu membangkitkan iman kami. Supaya iman kami teruji dan menang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Oh haleluya. Apa kabar saudara-saudara? Merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Haleluya. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus selalu mau memperlengkapi kita hari demi hari. Supaya tujuannya saudaraku, kalau saudara mengikuti ibadah kita minggu lalu, tujuannya sudah jelas. Kesusahan apapun, persoalan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup orang percaya, tujuannya satu. Apa saudaraku? Ya, ini khotbah minggu lalu. Saudara ikuti khotbah online? Ayo, apa intinya? Apa intinya? Kenapa Tuhan biarkan kita mengalami persoalan, pencobaan, pergumulan? Bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kenapa? Untuk apa? Ya? Ada suara di sebelah sini. Apa tadi? Yuk. Iman kita dimurnikan. Amin. Kita mesti ngerti, kalau kita ngerti prinsipnya kita akan teguh dan tidak menjadi goyah apapun yang terjadi. Kenapa Tuhan luaskan? Supaya iman kita dimurnikan. Karena ayatnya minggu lalu mengatakan kamu lebih daripada emas. Siapa yang lebih daripada emas harganya saudara? Kita semua. Amin. Kita semua berharga, sangat berharga di mata Tuhan. Kalau memang kami berharga ya Tuhan, kenapa hidup kami susah? Kenapa enggak punya ini, enggak punya itu, padahal kami pengen punya ini, punya itu. Kami butuh ini dan itu, kenapa kami susah? Kita sudah harus mengerti. Karena Tuhan bilang, kamu lebih dari emas. Emas saja diuji dengan api. Betul saudara? Emas itu diuji pakai api, dibakar. Sehingga kotoran-kotorannya akan naik ke atas dan mudah untuk dibuang. Maka emas itu makin murni. Kalau emas makin murni, harganya makin mahal apa makin murah? Makin mahal. Tuhan katakan, kamu lebih dari emas. Amin. Amin. Berarti bakal diuji lebih daripada manusia menguji emas. Amin. Kita harus katakan amin. Karena kita mengerti Tuhan punya tujuan. Tujuannya adalah memurnikan iman kita. Jadi lebih sulit oleh negara ini, oleh Tangerang, oleh hidup di dalam hidup kita. Kita sudah teguh berdiri di atas dasar iman yang benar. Amin, saudaraku mau dilatih Tuhan, amin. Ini waktunya Tuhan melatih kita. Bulan-bulan ini saudaraku lebih lagi daripada bulan-bulan yang lalu. Jadi iman yang pertama adalah dasar. Iman yang kedua dia adalah apa? Bukti. Buat dunia bukti itu harus bisa dilihat oleh mata.
Orang dunia bisa berkata begini, oke lah kamu beriman. Buktinya mana? Mana buktinya? Iman sama bukti dipisahkan oleh dunia ini. Tapi orang percaya iman itu juga adalah buktinya. Iman itu dasar dan bukti. Amin, saudara-saudara. Jadi kita jangan ragu ketika kita berharap kepada Tuhan untuk satu masalah mungkin. Mungkin bukan baru sebulan, mungkin sudah bertahun-tahun. Kita nantikan itu terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kita beriman ya. Saudara jangan pisahkan dasar imanmu dari bukti. Ini yang penting. Ketika iman jadi dasar, jadikan iman adalah buktinya. Ini memang enggak gampang. Ini enggak bisa dimengerti oleh orang dunia. Orang dunia akan bilang mana buktinya yang bisa aku lihat. Yang bisa aku lihat. Kalau aku enggak bisa lihat itu belum terbukti. Tapi orang percaya diajar Tuhan. Iman itu bukti. Dari apa yang tidak bisa kita lihat. Amin. Kita perlu belajar ini. Jangan orang Kristen sama kayak orang dunia. Tuhan, Engkau ajar saya buat percaya. Saya udah percaya. Berdoa terus. Mana buktinya? Jangan begitu. Kalau begitu iman kita cuma separuh. Iman cuma jadi dasar. Iman enggak jadi bukti. Tuhan mau iman kita total. Sempurna. Segenap. Karena dia menyangkut dua hal. Dia adalah dasar. Tapi dia adalah bukti. Dari yang belum kita lihat. Amin. Ini memang perkara yang rohani saudaraku. Bukan perkara jasmani. Kalau jasmani lihatnya pakai mata jasmani. Tapi perkara rohani melihatnya dengan mata yang rohani. Walaupun mata jasmaniku aku belum melihatnya. Tapi mata batinku dapat melihatnya. Telah terjadi. Maka firman mengatakan terimalah itu. Sepertinya kamu telah menerimanya. Walaupun belum nampak oleh mata jasmani. Saudara percaya ini? Kalau saudara percaya ini, lakukan ini. Maka imanmu itu sempurna. Dan Tuhan berkenan kepada orang benar yang hidup oleh iman. Iman yang sempurna, bukan iman yang separuh-separuh. Jadi hari ini kita mau belajar lebih jauh tentang iman. Roma 10 ayat 17. Gimana kita bisa dapat iman yang sempurna? Kalau ternyata iman kita belum sempurna hari ini. Lewati pandemi hampir 2 tahun, saudara mungkin merasakan kalau iman tuh mesti kayak gitu, berarti iman saya belum sempurna. Tidak mengapa, kita belajar. Hari ini minta Tuhan, lengkapi saya Tuhan kalau gitu dengan iman seperti yang Engkau maksud. Dia adalah dasar tapi dia adalah bukti. Lalu iman ini datang dari mana? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh, bukan pendengaran kata orang. Dia pinter, dia profesor, dia doktor. Biar dia siapapun, kalau enggak cocok sama firman, jangan didengar. Itu bukan perkara iman. Itu perkara mungkin logika. Itu perkara pikiran manusia. Tapi kalau kita mau iman, belajar kepada firman Kristus. Amin, saudara-saudara. Jadi jangan salah ya, sumber iman itu firman. Kalau saudara mau teguh imannya ketika sekarang di dalam banyak persoalan, saudara cari firman. Karena firman itu adalah yang membuat kita teguh dalam iman. Jadi hari-hari gini saudaraku, mesti banyak kita renungkan firman. Yang membangkitkan iman kita. Bukan banyak ngedengerin berita. Berita dengerin boleh, jangan banyak-banyak, saya mau kasih tahu. Ya sehari berapa jam, ya jangan lebih lah dari 2 jam. Jangan lebih dari 2 jam. Berita di TV, berita di sini. Karena banyak yang akan menggoncang imanmu kecuali imanmu sudah teruji.
sudah murni. Ya, kalau enggak goyang. Lebih banyak pakai waktu baca firman. Mendengarkan firman, memperkatakan firman. Karena iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Amin, saudara-saudara. Haleluya ya. Jadi kita mau mencintai firman lebih lagi saudaraku. Lalu saudaraku ada satu ayat lagi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi jangan takut saudaraku, apapun yang terjadi, jangan takut. Hiduplah oleh iman. Amin. Orang takut karena orang mengandalkan yang lain, yang bukan iman. Orang takut orang mengandalkan uang. Orang takut orang mengandalkan kesehatannya. Orang takut karena orang mengandalkan fasilitas-fasilitas yang mungkin perusahaan yang siapapun bisa berikan. Tapi orang percaya akan hidup oleh iman. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Bertolak lagi dari iman, memimpin kepada iman. Bertolak lagi dari iman, memimpin kepada iman. Itulah hidup orang percaya. Kita tidak akan goyah apapun yang terjadi. Saudara mengalami pergumulan, saya juga ngalamin. Saudara alamin kesusahan, saya juga ngalamin. Saudara alami permasalahan, saya juga ngalamin. Sama semua kita ngalamin. Tapi kita pengen punya iman yang teruji, amin. Kita pengen iman kita dimurnikan, amin. Harga kita mahal di hadapan Tuhan, amin. Kita hidup cuma sekali. Ya pengen dong yang terbaik yang Tuhan sediakan kita bisa alami. Maka hiduplah oleh iman dan memimpin kita kepada iman yang lebih lagi. Iman yang lebih lagi ya. Mau saudaraku? Ya antusias. Kita jadi ngerti oh di tengah kesusahan begini Tuhan sebetulnya sedang siapin saya untuk seperti itu. Oh mulia, oh berharga. Bayarannya saya alami kesusahan demi kesusahan dulu. Enggak apa-apa karena kita tahu ada tujuan yang mulia yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Saudaraku dari Ibrani 11, ada banyak sekali pelajaran iman dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Kalau saudara sudah merenungkan. Saya ambil beberapa saja saudaraku pada pagi hari ini. Kalau engkau rindu diperkuat ya imanmu kepada Tuhan. Baca renungkan Ibrani 11 ayat 1 sampai 40 ya. Hari ini kita baca beberapa ayat saudaraku. Mulai dari ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah saudara pernah mengalami ayat 6 ini? Percaya Tuhan ada? Engkau percaya Tuhan ada? Dekat denganmu? Ada di hatimu? Tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Haleluya. Itu penting. Karena di tengah persoalan yang tidak pasti ini, kesulitan kehidupan, penting banget kita percaya Dia ada menyertai kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di sini, barang siapa berpaling kepada Allah. Ini waktunya kita semua berpaling kepada Allah dan hanya memandang Dia. Tidak mengandalkan apapun yang lain. Kita bertobat, mungkin dulu-dulu kita andelin diri kita. Kita nganggap kita pinter. Kita nganggap kita pengalaman, kita nganggap kita itu punya ini, itu. Tapi saya percaya waktu-waktu ini Tuhan buktikan, semua itu tidak bisa dipegang. Tuhan mau kita berpaling hanya kepada Dia dan cari Dia sungguh-sungguh. Ya saudaraku jangan takut yang doanya belum dijawab. Tuhan bilang cari Tuhan sungguh-sungguh. Lebih sungguh dan lebih sungguh. Kan Dia sesungguhnya dekat dengan kita, tahu keperluan kita. Tapi Dia mau kita cari Dia sungguh-sungguh. Maka yang kedua saudaraku ayat 7.
taat perintah Allah, terima kebenaran. Kita baca ayatnya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Nuh taat kepada petunjuk Allah. Apakah saudara beriman kepada Tuhan? Tuhan akan uji. Apakah engkau taat kepada petunjuk Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan yang satu-satu datang dalam hidup kita. Mau enggak kita taati? Mau enggak kita taati? Kalau kita mau mentaatinya, artinya kita betul punya iman yang sungguh. Imannya sejati, bukan iman-imanan. Iman yang sejati, sehingga kita seperti Nuh. Bayangin saudaraku, Nuh itu disuruhnya enggak masuk akal. Disuruhnya bikin bahtera di atas gunung. Yang ada juga bikin bahtera di mana saudara? Di pinggir laut, di pinggir sungai. Tuhan, apa enggak aneh? Ini petunjuk Tuhan, saya disuruh bikin bahtera di atas gunung. Apa kata dunia? Dianggap gila. Bukan setahun 2 tahun dia bangun itu, saudara baca firman-Nya, berapa tahun dia membangun itu. Pasti udah difitnah, udah dibully, macam-macam itu saudaraku. Tapi dia berimannya kepada Tuhan. Maka dia taatnya kepada Tuhan. Saudara berimannya kepada siapa? Kalau kita berimannya kepada Tuhan. Iman itu akan menuntun kita taat kepada firman Tuhan. Jadi pelaku-pelaku firman. Maka saudaraku, kita terima kebenaran. Amin. Ya. Kita mau lakukan ini saudaraku, kalau memang beriman taati firman, apa firman yang sering datang mengingatkanmu dan engkau belum taati sampai sekarang. Berarti imanmu belum teruji. Mau punya iman yang teruji, lakukan firman Tuhan. Kalau sungguh-sungguh memang engkau orang beriman. Jangan pilih-pilih firman. Yang senang, yang nyenengin kita mau. Yang kita disuruh korban, kita enggak mau. Imanmu tidak teruji. Tuhan tidak suka itu. Tuhan mau iman kita teruji semuanya. Ayat 8. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Coba bayangin saudaraku, si Abraham gak sendiri, bawa keluarga, bawa harta benda. Tuhan bilang kamu pergi, dia pergi. Perginya kemana? Belum tahu. Saudara jalani hidup emang udah tahu bakal kemana? Tahun depan bakal bagaimana? Tahu saudaraku? Tidak. Biarlah kita punya iman seperti Abraham. Walaupun kita nggak tahu akhir tahun akan seperti apa, tahun depan seperti apa. Kalau Tuhan bilang jalan anakku dengan iman. Maka kita jalan dengan iman. Paling kita berkata Tuhan pimpin jalan saya. Lewati sehari demi sehari. Lewati seminggu demi seminggu. Firman-Mu adalah terang dalam hidupku. Firman-Mu jadi suluh bagi jalanku. Amin. Saudara-saudara, iman kita terbangun. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadilah orang-orang yang beriman. Walau tak mengetahui tujuannya akan sampai kemana. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga, maksudnya Abraham dan istrinya Sarah, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Iman sekali lagi melakukan hal-hal yang mustahil. Buat pikiran manusia. Makanya menyangkut iman jangan dipakai logika manusia.
Nggak nyampe logika manusia kepada perkara iman. Sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita semua melampaui logika manusia. Sekalipun Abraham umurnya udah berapa, Sarah istrinya umurnya udah berapa, udah kakek nenek itu mereka berdua. Tapi turun firman dari Tuhan, engkau akan memiliki keturunan bagaikan bintang di langit. Bagaikan pasir di lautan. Aduh, mustahil banget deh. Emang saudaraku, luar biasanya Tuhan kita mengajar kita beriman itu memang untuk mendapatkan perkara-perkara yang seringkali di luar jangkauan pikiran manusia. Amin. Kalau engkau mau latih, bergerak di dalam iman yang seperti ini saudaraku. Maka dikatakan saudaraku, sampai hal anak cucu pun iman itu sanggup melakukannya. Apakah ini anak cucu jasmani? Ya, apakah ini anak cucu rohani? Ya, saya percaya kita orang percaya, kita pernah dengar berita firman tentang menjadi bapak ibu rohani. Di kala pandemi emangnya gampang jadi bapak ibu rohani? Kalau pakai logika manusia enggak gampang, susah. Komunikasi terbatas, mau ketemu kagak bisa, macam-macam. Udah pakai Zoom terus sinyalnya problem, yang punya sinyal pulsanya habis, wah macam-macam ya. Ada yang punya HP-nya jadul, enggak bisa terima Android online. Macam-macam nih terjadi di dalam jemaat kita. Kalau ikuti pikiran, mustahil. Tapi orang percaya hidup oleh iman. Amin. Anak cucu pun Tuhan bilang, kalau aku mau turunkan, aku turunkan. Apapun masalahmu. Mau cucu anak jasmani termasuk anak cucu rohani. Ini buat pembina-pembina SPK nih. Ya. Perlu doa, perlu iman. Datang kepada Tuhan penuh iman. Apapun masalah anak rohanimu, katakan Tuhan engkau sanggup memberikan perkara-perkara yang mustahil sekalipun. Untuk kami dapat menurunkan dari Allah anak-anak rohani. Ya, amin saudara-saudara. Ayat 17 sampai 19. Kita baca. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak anaknya. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini benar-benar ini ya, Tuhan kalau nguji iman itu luar biasa saudaraku. Abraham itu nungguin anaknya aja udah satu mujizat. Udah tua baru punya anak satu. Giliran dapat ini anak. Anaknya disuruh Tuhan dipersembahkan. Coba saudaraku, cara Tuhan menguji itu luar biasa. Ya kalau dibanding sama kita, kayaknya belum pernah nih kedengeran beritanya kayak si Abraham punya anak Ishak. Kalau di kita ya belum sedahsyat itu saudaraku. Jadi ujian-ujian Tuhan kepada kita juga levelnya belumlah yang terlalu luar biasa. Tapi Tuhan mau terus tingkatin kita saudaraku. Ini luar biasa, susah banget ngertinya. Anak yang dijanjiin sekarang Tuhan suruh persembahkan. Tapi lihat si Abraham ini memang dia pantas disebut bapak orang percaya. Karena dia rela. Walaupun gak masuk akal. Saudara pernah gak diberkati Tuhan? Tuhan dulu engkau yang janji memberkati saya. Saya udah diberkati usahanya luar biasa. Ini gara-gara pandemi rontok semua ini. Gimana sih Tuhan udah janji sekarang diambil lagi. Kita kan bisa begitu komplainnya. Tapi Abraham enggak begitu. Ya, Abraham enggak komplain sama Tuhan. Abraham dikatakan di sini rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Kenapa dia punya iman seperti itu saudaraku Abraham? Di ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa
membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Apakah saudara punya iman seperti ini? Karena aku tahu walaupun bisnisku dulu yang dijanjikan Tuhan sekarang mati suri. Aku percaya kuasa Tuhan sanggup membangkitkannya kembali dan memberkati berlipat kali ganda. Amin. Memang Tuhan menguji kita. Iman kita seperti apa? Maka Tuhan sanggup mengupahi sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, kemudian yang keenam, memandang jauh ke depan. Ayat 20 sampai 21 dari Ibrani 11. Karena iman, maka Ishak siapanya Abraham, saudaraku? Anaknya. Sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Siapa Yakub dan Esau? Siapanya Ishak? Anaknya. Ishak anak Abraham diberi kelimpahan oleh Tuhan. Dan ketika Ishak punya anak, yaitu Yakub dan Esau, maka dikatakan imannya Ishak itu memandang jauh ke depan. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, adakah engkau sedang bersusah hati soal anak-anakmu? Entah apa, entah anak sedang cari pekerjaan belum dapat. Entah anak sudah dapat kerja tapi 5 tahun kerja gajinya kagak naik-naik. Entah anakmu sedang kenapa. Entah anakmu punya kelemahan apa. Ya, Bapak Ibu yang tahu. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan iman Ishak sambil memandang jauh ke depan, ia memberikan berkatnya. Bapak Ibu pakai iman untuk melihat jauh ke depan. Ya sekarang mah yang kelihatan dari anak saya mah malah nyusahin saya. Bisa aja. Tapi iman kita minta Tuhan latih, kita pandang ke depan. Oh Tuhan, aku berkati anakku si A. Aku lihat ke depan, Engkau Tuhan memberkati hidupnya. Engkau jadikan dia berkat. Engkau kirimkan dia apa? Doamu yang Roh Kudus saudaraku ya impartasikan di dalam hidupmu, perkatakan itu. Berkati apapun problemnya hari ini. Engkau lihat ke depan dia akan Tuhan jadikan seperti apa. Amin. Ini imanmu Bapak Ibu untuk anak atau cucumu sekarang. Apapun problem mereka sekarang, berkati mereka. Berkati mereka, pandang jauh ke depan. Dan katakan, iya Tuhan, aku terima itu. Itulah bukti dari apa yang kau harapkan untuk anak-anakmu sekarang ke depan. Amin, saudara-saudara. Bapak Ibu yang punya anak, yang sedang problem, punya cucu sedang problem, jadilah seperti Ishak di ayat 20 ini. Pandang jauh ke depan, jangan perkatakan yang negatif. Sekalipun yang engkau lihat negatif, jangan perkatakan yang negatif karena perkataanmu penuh kuasa. Bapak, Ibu, opa, oma, perkataanmu penuh kuasa buat anak mantu dan cucu. Lihat ke depan dengan mata iman. Berkati, berkati, berkati. Itu akan terjadi. Kemudian ayat 21-nya. Karena iman. Maka Yakub, nah tadi Yakub kan didoain sama papanya Ishak. Ya. Sekarang si Yakubnya ini udah keturunan ketiga dari Abraham. Ketika hampir waktunya akan mati. Memberkati kedua anak Yusuf. Yusuf siapanya Yakub? Anak. Kalau dia doa memberkati anaknya Yusuf berarti dia berdoa buat siapa? Cucunya. Yakub ketika hampir mati memberkati cucunya. Siapa cucunya dari anak Yusuf? Anak Yusuf ada 2, Efraim dan Manasye.
Jadi Yakub memberkati Efraim dan Manase cucunya. Lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Matilah Yakub, tapi berkat yang dia turunkan ya kepada Efraim dan kepada Manase. Saudara baca itu di Alkitab, ada itu. Ya sebelum Yakub meninggal. Ya sampai tangannya itu silang. Tangan kanannya memberkati. Tangan kirinya memberkati. Ada hikmat, ada kepekaan. Dan ada kata-kata yang keluar dari mulutnya sebelum dia mati. Dan kata-kata itu kata-kata berkat buat cucunya. Jadi Bapak Ibu, opa oma, perkataanmu itu ada kuasanya. Berkati anak-anak, berkati cucu-cucu. Mungkin kau enggak melihat ketika mereka terjadi, mereka menjadi sesuatu ke depan sana. Tetapi percayalah, itu sungguh-sungguh terjadi pada anak cucu, mantu engkau. Haleluya Bapak Ibu, opa oma. Haleluya. Kemudian saudaraku bagian yang terakhir ya. Saya mau membawa saudara melihat kepada 3 peristiwa ini. Tetap beriman. Oh ini masih. Ini. Tetap beriman dan taat sekalipun. Nah ini keadaan-keadaan yang kalau enggak pakai iman enggak kuat. Tapi kita pakai iman. Makanya kita bisa melampaui perkara-perkara ini. Habakuk 3 saudaraku. Yang pertama, sekalipun sedang dalam masa sulit, sepi, gagal panen, Habakuk mengajarkan kita seperti inilah respon orang-orang yang beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita belajar saudaraku, dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, wow ini luar biasa ini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kenapa kok sekalipun itu semua gagal, itu saudaraku, bisnisnya gagal. Jangankan untung, mungkin modalnya juga habis. Saya nggak tahu jemaat ada nggak yang mengalami seperti ini. Boro-boro untung, bugem, modal gue habis. Tapi apapun yang terjadi, tidak ada yang menghalangi anak Tuhan. Untuk ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini pekerjaan iman. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kok bilangnya menyelamatkan? Bukankah itu seperti yang tidak terselamatkan? Udah habis, udah rugi, udah bangkrut, paceklik. Kenapa dia bilang di dalam Allah yang menyelamatkan aku? Buktinya mana? Itu kata dunia. Tapi orang percaya punya iman yang adalah bukti. Jadi Habakuk ini punya iman yang adalah bukti. Walaupun oleh kasat mata semuanya habis. Tapi imannya berkata, aku melihat Allah menyelamatkan aku. Aku bersorak-sorai karena keselamatan yang dari Allah. Itu adalah iman, bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Adakah segala sesuatu yang belum kelihatan secara jasmani di hadapanmu? Buktikan itu dengan iman. Iman. Memang ini enggak bisa dipaksakan saudaraku. Ya kok kita lagi jengkel, gimana lagi jengkel disuruh sorak-sorai. Karena kita belum mengalami sampai di titik ini. Ya kalau kita sudah lebih matang imannya, lebih lengkap imannya, lebih teruji imannya. Setiap kita akan sampai di titik ini. Sekalipun rugi, amblas. Tapi Tuhan hatiku bersorak-sorai. Karena aku punya pengharapan di dalam Engkau.
Engkau akan selamatkan aku. Engkau akan pulihkan keadaanku. Ayub saja dulu habis semuanya, anak mati semua, harta habis semua, badan semuanya hancur oleh sakit penyakit. Tapi dia berhasil selamat, dipulihkan, berlipat ganda daripada sebelumnya. Amin, saudara-saudara. Itulah perkataan iman yang kita harus bangkitkan di dalam kita. Sekalipun Tuhan, sekarang aku rugi, tapi aku melihat Engkau menyelamatkan aku. Kau bukakan pintu yang tertutup. Engkau bangkitkan yang kering. Menjadi matang, menjadi subur. Oh, pakai perkataan iman, saudara-saudara. Engkau pasti menuainya. Amin. Yang kedua, mungkin bukan soal bisnis yang hancur dan sebagainya. Tapi mungkin kenyamanan kita, kedudukan kita, nyawa kita. Atau seakan-akan Tuhan gak pernah menolong. 2 tahun ini COVID, aku gak rasain Tuhan tolong. Apakah saudara mengalami itu? Hari ini mari kita baca Daniel 3 saudaraku. Kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, 3 orang hamba Tuhan dari Israel yang dibuang ke Babel, saudaraku, hidup di zaman Raja Nebukadnezar. Mereka sebetulnya orang-orang hebat karena mereka dipakai menjadi pejabat di pemerintahan Raja Nebukadnezar, saudaraku. Ya, lalu ada satu peristiwa yang menguji iman mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, setia hanya kepada Tuhan, atau mau mengikuti anjuran dari atau perintah raja. Dikatakan di Daniel 3 ayat 17-18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, karena mereka disuruh menyembah berhala, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ini kata-kata dari hamba-hamba Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang diancam dimasukkan ke dalam dapur perapian. Yang 7 kali dibuat panasnya berlipat 7. Sehingga orang-orang tentara yang menghantar mereka masuk aja mati, saudaraku. Itu tentara-tentara nganter masuk mati. Saking panasnya 7 kali lipat. Dahsyat luar biasa. Perih, penderitaan, pergumulannya di dalam hidup mereka. Ini buat Sadrak, Mesak, Abednego diuji luar biasa. Tapi mereka bilang apa? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Wow, dia percaya Allahnya pembela. Dia percaya Allahnya penyelamat. Amin. Saudara percaya Allahmu penyelamatmu? Saudara percaya Allahmu juru selamat? Berkatalah seperti itu di hadapan siapapun, di hadapan masalah, bahkan di hadapan Allah. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup melepaskan kami dari masalah ini. Yang kedua yang lebih hebat, ini iman yang luar biasa. Ayat 18, tetapi seandainya tidak. Seandainya Tuhan Engkau tidak menolong kami dari api ini, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tuhan kami sanggup menolong kami. Tuhan sanggup lepaskan keluargaku dari pergumulan ini. Ada jalan keluarmu ya Tuhan. Kita boleh berkata itu dengan penuh iman. Tapi iman yang luar biasa ini berkata, sekalipun Tuhan Engkau tidak menolong kami, kami tetap taat firman-Mu. Kami tetap mengasihi Engkau dan tidak memberi diri kami untuk menyembah berhala-berhala. Amin, saudaraku. Makanya minggu kemarin saya bilang, karena pernah kejadian di antara kita.
Mau dikasih kerjaan tapi imannya disuruh pindah. Saya bilang jangan. Apapun yang terjadi, jangan berpindah iman. Apapun yang terjadi, jangan berpindah iman. Jadilah seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Maka dikatakan saudaraku berikutnya ya, karena waktu kita singkat, ayat 24 dan 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar. Iya raja, tadi yang dimasukin tuh 3 orang ke perapian. Lalu katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wow, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mujizatnya terjadi. Raja Nebukadnezar yang besar, yang terkenal namanya itu, tapi nggak percaya Tuhan. Hari itu melihat Tuhan ada di tengah-tengah Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara, engkau percaya nggak ada Tuhan dalam keluargamu? Mata kita nggak lihat, tapi iman kita dapat melihat Tuhan, engkau ada di dalam keluargaku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau kita bisa melihat ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, maka apa yang dapat kita lakukan kecuali berterima kasih. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau setia kepada kami. Kami semakin mengasihi Engkau. Betul saudaraku? Amin. Maka kita bisa bersorak-sorai di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Itu yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kita. Amin saudaraku. Yang terakhir. Ini lebih lagi ya tantangannya. Kita baca di Matius 26. Satu teladan dari Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 39. Saudara percaya Tuhan mau jadikan kita seperti Yesus? Amin. Kalau ingat hebat dahsyatnya mau kita semua ya. Wih, kalau kali Yesus tuh ya doanya luar biasa. Berkuasa. Nah, tapi ini juga bagian yang Tuhan mau jadikan kita seperti Yesus. Soal iman ini saudaraku, lihat imannya Yesus. Matius 26 ayat 39 dikatakan. Maka ia, Yesus, maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada Bapa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus ada kehendak di sini? Ada ya, sebagai manusia dia pada waktu itu. Sebagai manusia dia punya kehendak. Saudara juga sebagai manusia punya kehendak di dalam berdoa kita kepada Tuhan. Betul saudaraku? Boleh gak kita ngomong kehendak kita kepada Tuhan? Boleh. Tetapi kalau kita sungguh anak Tuhan, kita gak akan maksa. Kehendak kita harus jadi. Betul saudara? Lihat doa Tuhan Yesus. Tuhan dengar ya doa saya. Awas lu Tuhan kalau gak didengerin, gak dijadiin. Gak begitu kalau anak Tuhan. Doanya yang kayak gitu masih bayi rohaninya. Awas-awasin Tuhan lagi, berani ya. Amin saudara. Doa anak Tuhan yang sudah dewasa mengerti. Imannya terus sama Tuhan diuji. Pakai api saudaraku. Doanya akan jadi seperti yang Tuhan Yesus. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 42 ayat terakhir. Lalu ia, Yesus, pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Ya, doanya lain ya.
Tadi kalau bisa, tapi jangan kehendakku, kehendakmu. Yang kedua doanya sudah lebih lagi, berserah lebih lagi. Dia katakan jikalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku. Saudara juga kan awalnya doa, Tuhan jangan timbahkan kesusahan dalam hidupku. Berkati usahaku, ya kan? Semua doa kita begitu, tapi kemudian saudara merasakan kayaknya Tuhan enggak ngebawa ke sono nih. Doa kita akan lebih berserah. Tuhan, kalau memang engkau mau saya ngalamin ini, ujian ini Tuhan, gitu ya. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Kalau memang Tuhan, aku harus alami ini, situasi ini. Aku harus lebih banyak lagi doa, berserah kepadamu. Maunya aku sih sebulan selesai. Ya ini masuk bulan kedua, kelihatannya masih belum selesai. Ya Tuhan, kalau memang engkau mau aku lewati lagi sebulan lagi. Jadilah kehendakmu. Pimpinlah aku. Beri kemenangan di dalam hidupku. Amin saudara-saudara. Jadi tetaplah beriman dan taat. Sekalipun bisnismu sedang merosot. Keuanganmu sedang terganggu. Ya, sekalipun yang kedua saudaraku. Ada ancaman buat kenyamananmu. Ada ancaman buat kedudukanmu. Ada ancaman buat nyawa. Seakan-akan Tuhan tidak akan bisa menolong. Tetap beriman dan taat firman-Nya. Maka pertolongan datang tepat pada waktunya. Amin. Yang ketiga. Sekalipun yang kau inginkan Tuhan tidak beri. Tetaplah beriman dan taat seperti Yesus Tuhan kita. Amin saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Ya, tapi kita mengerti semua ini ada tujuannya. Ujian terhadap iman kita. Supaya kita didapati, mari tim PW maju ke depan. Didapati iman kita murni di hadapan Tuhan dan hidup kita berkenan kepadanya. Terpuji nama Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan, jangan undur iman kita. Karena ketika iman kita undur, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara-saudara. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami menerimanya dengan iman, iman kepada Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kuat kami, Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Seperti Engkau telah menyerahkan hidup-Mu kepada kehendak Bapa. Karena itu yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Apapun keadaan kami hari-hari ini. Di tengah situasi yang seperti apapun kami tahu satu hal. Engkau sedang memurnikan iman kami. Karena kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Nilai kami jauh lebih tinggi daripada emas yang ada di muka bumi ini.
Di dalam berkat-Mu Bapa, penuh kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam karya keselamatan-Mu Tuhan Yesus, Engkau telah beli kami dengan harga yang lunas. Dan di dalam penghiburan Roh Kudus, kebenaran-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terpuji Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Belum baptisan air supaya tidak menerima perjamuan kudus dulu ya. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Saudaraku, kita siapkan hati kita. Kita
Kita mau terima kasih karunia yang baru. Berkatnya lewat perjamuan ini. Siapkan hati kita penuh iman percaya, penuh cinta sama Tuhan Yesus, saudaraku. Ya. Oh, haleluya. Renungkan ayat yang engkau terima, ini berkat khusus dari firman Tuhan. Ya, supaya ini menguatkan kita, memperingati kita. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita pegang tubuh Tuhan yang telah terpecah-pecah. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu ada bagi setiap kami. Karena Engkau cinta setiap kami. Tak terkecuali siapapun kami dengan latar belakang apapun. Engkau cintai kami semua, Engkau rindu kami semua bertumbuh di dalam iman yang benar kepadamu. Iman yang teruji, iman yang menang. Karena itu kami terima tubuh-Mu hari ini menjadi tanda untuk kami terima firman-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami renung-renungkan firman-Mu, mendatangkan iman dan iman terus ya Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan kami hidup oleh iman dan dipimpin kepada iman dan terus kepada iman. Menjadi orang-orang yang berkenan. Hari ini kami mau menerimanya ya Tuhan. Dan merindukannya. Mari sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Berkat firman-Mu tercurah kepada kami. Kami semakin rindu dan haus akan firman-Mu. Firman-Mu menjadi harta yang sangat berharga. Yang kami cari, kami renungkan, kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat anggur. Terima kasih Tuhan. Ini adalah darah perjanjian-Mu bagi kami. Ketika kami memakan minumnya sebentar Tuhan. Kuasa-Mu mengalir. Kuasa yang membebaskan. Kuasa yang membangkitkan. Kuasa yang melepaskan kami dari segala ikatan. Yang mungkin hari-hari ini mengikat hidup kami. Membentengi kami sehingga kami hilang pengharapan. Hilang damai sejahtera. Hilang iman kami. Hari ini pembebasan-Mu datang ya Tuhan. Engkau tebus kami dari segala dosa kealpaan kami. Ketidakpercayaan kami selama ini. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya penebusan-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu atas dosa kelemahan kami selama ini. Hati kami dibersihkan, hati nurani kami dimurnikan. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi dakwaan, dibebaskan. Kami terima damai sejahtera. Kami terima sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu, urapan-Mu bekerja di dalam kami. Itu dinyatakan Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu. Oh, beriman percaya Tuhan kepada Tuhan, saudara-saudara. Terima dengan imanmu, terima dengan penuh kepercayaan. Maka Tuhan bekerja di dalam hidup kita, beri kekuatan yang baru. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Glory, glory,
Tuhan Yesus yang baik. Engkau Come on, put them together tonight.